Tapi kalau aku pribadi sih nggak ada kata terlambat untuk berbuat baik ya, dan nggak ada keadaan khusus sebenarnya kalau kita mau berbuat baik. Tempat nasi gratis ini udah dibuat sedemikian rupa supaya orang tuh nggak punya alasan untuk nggak bisa berbuat baik. Halo Sobat Brilio, sekarang aku sudah bersama dengan Mbak Veronica atau akrab disapa Mbak Vero. Nah, Mbak Vero ini adalah penggagas dari tempat nasi gratis Jogja. Buat Sobri yang tinggal di Jogja atau mungkin pernah ke Jogja, pernah ngelihat ada etalase, isinya tuh nasi, dan itu tuh nasinya gratis, boleh diambil oleh siapapun. Nah, ini Mbak Veronica ini adalah penggagas dari tempat nasi Jogja itu. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Mbak Vero tentang tempat nasi gratis Jogja dan juga sosok Mbak Vero yang sangat inspiratif ini. Selamat siang Mbak Vero. Halo, selamat siang Apa Mbak. kabar, Mbak? Baik Mbak, Baik. makasih. Iya. Langsung aja Mbak ya. Ya. Ini tempat nasi gratis Jogja. Hmm. Ini ide dan cerita awal sampai adanya tempat nasi gratis Jogja ini seperti apa Mbak? Oke, jadi awalnya itu cuman karena aku mau bantu belikan nasi untuk makan malam salah satu penjual yang ada di sekitaran UNY, karena kebetulan aku kuliahnya di sekitar Kejayaan. Nah, habis itu tuh kayaknya dia tiap hari itu ada di tempat itu, jadi aku kayak pengen bantu dia. Itu caranya gimana biar bisa bantu tiap hari tanpa aku harus pergi ke situ kayak gitu. Setelah aku cari beberapa kegiatan yang ada di Jogja, itu kayaknya itu belum ada yang sesuai dengan kebutuhanku pada saat itu ya. Kayak misalnya aku nggak punya banyak waktu, jadi biar bisa donasi kapan aja gitu, waktu itu belum ada. Jadi ya udah, aku malah ketemu sama tempat nasi gratis yang ada di Bandung. Di Bandung malah ya? Di Bandung dulu. Nah, karena aku coba cari-cari lagi, mungkin ada tempat nasi gratis Jogja, namanya cuma beda Jogja Bandung doang. Tapi karena pada saat itu juga belum ada, ya udah bikin aja sendiri gitu, yang kayak gitu tapi ada di Jogja gitu. Setelah cari banyak tempat, sempat ditolak-tolak juga gitu, karena kan ya karena masih baru kali ya, jadi kan masih banyak yang belum ngeh tentang konsep nasi gratis ini gitu. Jadinya ya dapatlah di Yap Square, di etalase pertama kami gitu di daerah Yap Square. Kenapa memilih lokasi pertamanya di Yap Square tuh Mbak? Pada saat itu tahun 2018 Mbak, itu emang kayak emang masih awam banget konsep ini. Jadi aku sendiri sebenarnya udah ada titik-titik yang mau aku jadikan target tempat pertama, terutama di daerah Kejayaan ya, karena kan di situ aku dapat inspirasi mau bantu orangnya. Tapi ternyata ya waktu aku cari-cari di situ secara manual, minta izin ke beberapa tempat yang ada di situ ya, kayak depan toko atau tempat-tempat usaha, itu nggak dapet Mbak, ditolakin gitu. Sudah biasa ditolak-tolak ya. Nah, tapi karena maksudnya terlalu sayang kalau misalnya nggak dilanjutin gitu. Menurut aku tuh ini misi yang bagus. Jadi kebetulan aku sendiri selain tempat nasi gratis Jogja ini, itu juga bikin komunitas khusus difabel, untuk difabel netra terutama, namanya Brilliant Indonesia. Aku emang sudah punya kerjasama sama Mardiwuto, itu badan sosialnya Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Nah, mereka punya badan sosial yang tempatnya tuh di Yap Square. Jadi aku minta izin lah gitu ke Yap Square dari pengurusnya Mardiwuto itu, kalau Pak, saya punya ini kegiatan ini, mau membuat ini. Kalau yang di Yap Square tuh Mbak, itu kan pertama ya, etalase pertama, baru satu. Berarti itu modalnya baru dari Mbak Veronica sendiri? Betul. Ya karena emang itu ya kayak pada saat itu emang maksudnya belum ada gitu. Jadi kan ya mau nggak mau pada saat itu kalau misalnya aku mau cari sponsor untuk misalnya buat etalase, kayaknya juga terlalu lama ya gitu. Jadi dari cari tempatnya aja udah lama kayak gitu. Jadi emang sebaiknya biar langsung bisa taruh di situ pakai biaya pribadi dulu. Nah Mbak Vero, kalau untuk ini kan yang pertama itu di Yap Square, etalase pertama. Sekarang udah ada berapa titik? Sekarang tuh ada 13. 13? Dari pandemi ini juga terutama ya gitu, karena kan nggak ada yang tahu kalau tempat nasi gratis ini bakalan besar. Karena aku juga mikirnya mungkin maksimal juga cuma 5 kayak gitu. Tapi karena pandemi ini kan mobilitas orang juga jadi ini ya terbatas ya gitu. Jadi
etalase ini malah bisa dijadiin solusi banget untuk orang yang masih pingin berdonasi ya, bersedekah nasi terutama, tapi nggak bisa pergi kemana-mana dan nggak boleh kontak sama siapa-siapa. Jadi yang penting titiknya emang titik ramai, dan kami juga langsung istilahnya meminang banyak pihak untuk berperan untuk ada etalase di depan tempatnya dia kayak gitu. 13 titik itu di mana aja Mbak? Pokoknya ada di sekitar Gedong Kuning, ada di dekat Amarukmo Plaza, ada di Gejayan, di Jakal ini juga ada di Godean juga, terus Lempuyangan juga ada, Yap Square gitu, ya sekitaran situ Mbak. Jadi emang titik-titik ramai kayak gitu ya. Kalau untuk ini Mbak, donaturnya, donatur yang naruh makanan di etalase kayak gitu, itu ada produsen sendiri atau masyarakat umum juga boleh naruh makanan di etalase? Kalau untuk taruh makan di etalase, sebetulnya niat awal kami itu untuk bisa dimanfaatkan bersama. Jadi maunya etalasenya itu, ya kenapa dibuat etalase tuh biar semua orang tuh bisa berpartisipasi, terutama untuk isi nasi ya gitu. Nah, untuk mengakomodasi ya nggak bisa isi nasi karena mungkin dia nggak di Jogja atau dia nggak masak atau gimana, itu kami sediakan link atau rekening transfer. Terus nanti kami memang dari awal itu niat mau bantu warung-warung yang tutup karena pandemi. Kan dulu banyak banget tuh Mbak, dan kayak ada satu warung kami itu yang dia tuh dia udah jualan angkringan dari beberapa tahun, tapi waktu itu sampai diusir Satpol PP gara-gara dia istilahnya buka di jam yang mungkin tidak seharusnya gitu. Akhirnya dia tutup, terus kami beli dengan harga yang kami tentukan juga gitu. Jadi biar sama-sama dapat lah semuanya ya. Betul. Jadi bukan cuma ngasih nasi gratis ke masyarakat, tapi juga membantu warung-warung. Betul. Usaha-usaha tempat makan. Gitu, kalau untuk makanan yang di etalasenya sendiri tuh, itu tuh ada ininya nggak Mbak? Kriterianya? Itu kan dari siapa aja kan boleh naruh tuh. Iya betul. Ada, karena kami kan ya untung kayak aku pribadi juga yang udah trial itu kan makanannya gimana. Jadi sebaiknya ya kami kasih amannya aja gitu, di setiap etalase sudah kami kasih stiker yang di situ ada do and don'ts-nya, jadi yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk yang isi nasi, ambil nasi, termasuk menunya dan lain sebagainya. Kami memprioritaskan untuk menunya itu adalah yang kering. Jadi jadi yang kalaupun misalnya mau yang berkuah ya sebaiknya agak repot sedikit dimasukin plastik kayak gitu. Betul. Jadi biar nggak terlalu ketika nanti diambil mungkin berapa lama setelah dia taruh itu masih bagus ininya kualitas makanannya kayak. Jadi memang udah diuji coba dulu. Udah diuji coba dulu. Dan yang terpenting mungkin halal dan bersih dan kalau bisa sehat juga ya. Kalau untuk yang ngambil makanan di etalasenya, ini kan boleh siapa aja boleh ya? Nah, itu kebanyakan dari masyarakat misalnya ojol. Oh ya, kalau yang ngambil itu ya sekarang terutama setelah pandemi ini ada ya, itu konsep yang membutuhkan tuh sekarang makin luas Mbak gitu. Kalau dulu sih kami targetnya ya pemulung, ojol, tukang parkir atau mungkin yang jualan keliling kayak gitu, yang pokoknya yang memang membutuhkan pada saat itu ya. Sekarang tuh setelah pasca pandemi itu banyak juga kayak mahasiswa gitu yang kayak DM kami gitu, kami boleh nggak ambil. Kalau untuk yang ngambil nasinya tuh ada rules-nya nggak sih Mbak? Kan biar tertib gitu kan? Betul. Kan banyak banget kan yang ngambil pasti. Betul. Nah itu ya di stiker itu kami tulisnya itu pokoknya satu orang satu bungkus gitu ya, satu kotak atau satu bungkus. Bukan karena kami pelit ya. Tapi memang ini untuk bagi-bagi sama yang lain gitu, karena kami bikin etalase itu nggak cuma ngenyangin satu perut aja, maunya tuh ada 720-an nih orang yang juga ikut kenyang. Ya. Kalau untuk total nasi dalam semua etalasenya itu dalam sehari itu berapa tuh Mbak? Sebetulnya kalau dari kami sendiri itu ngasih 10 bungkus setiap hari untuk satu etalase. Jadi kalau 13 itu ada 130 dari kami sendiri ya.
Kalau sama donatur ya mungkin bisa sekitar 200-an atau mungkin bisa 300-an. Kalau total donaturnya sendiri tuh ada berapa Mbak berarti sekarang? Yang baik yang di Jogja dan di luar Jogja? Kalau yang transfer mungkin sekarang udah berkurang banget ya. Kalau dulu bisa ada 20-an orang, kalau sekarang mungkin tinggal 10 gitu donatur transfernya. Kalau yang nasi udah lumayan, masih lumayan banyak sih. Nah ini Mbak, ini kan sudah banyak cabangnya nih tempat nasi gratis Jogja. Ini berarti sekarang udah ada komunitasnya kah? Atau mungkin ada timnya untuk yang... Oh ya, sebenarnya tim ini juga lebih banyak ke kegiatan yang bergerak. Jadi selain tempat nasi gratis itu, karena dia diem ya, kan dia cuman etalase yang ada di depan tempat gitu. Kita tetap butuh kegiatan yang bergerak. Jadi kami punya kegiatan lain kayak ke kunjungan ke panti atau misal ada apa sih kayak hari raya gitu, biasanya kami juga ada kegiatannya ya. Ada nggak sih kendalanya dalam menjalankan tempat nasi gratis ini? Kan belum tentu kayaknya semua orang tuh bisa menerima konsep gratis ini gitu. Ya. Ada kendala nggak? Ada sih, ya beberapa kendala. Paling banyak itu waktu awal-awal tuh ya memang untuk memperkenalkan konsep ini memang butuh waktu dan butuh cara untuk ini. Kayak kami harus sering update di Instagram atau di sosial media untuk kasih tahu bahwa ini tuh jalan gitu, gratis, beneran gratis. Yang ambil tuh ini semuanya transparan gitu. Kalau yang sekarang ini malah lebih banyak ke donatur mungkin ya gitu, karena kan ini hal yang bisa kami apa ya maklumi juga gitu, karena kan keadaan pandemi ini ada yang menguntungkan, ada juga yang berugi banget gitu. Jadi mungkin jumlah donatur sekarang menurun gitu, donatur yang biasanya sering transfer untuk ini gitu udah menurun gitu, tapi ya untungnya bersyukur banget yang donatur nasi masih jalan. Kedepannya itu rencana tempat nasi gratis Jogja ini mau seperti apa sih? Kami sebetulnya lebih ke sustainability-nya untuk tempat nasi gratis ini aja dulu gitu. Maksudnya yang penting kan kami masih bisa menjaga apa ya ekosistem nasi ini, jadi yang maksudnya yang misalnya membutuhkan masih bisa ambil gitu, terus warung-warung yang mungkin sampai sekarang masih belum bisa jalan juga masih bisa kami bantu gitu kan. Jadi untuk penambahan etalase sendiri, dulu kami punya mimpi mau kayak lebih banyak etalase, tapi kan sekarang juga setelah tempat nasi gratis ini jalan sekitar mungkin setahun 2 tahun, udah banyak gerakan serupa yang itu kami pikir juga itu hal yang bagus. Maksudnya nggak ada kompetisi dalam kebaikan ya, kalau sama-sama baik ya udah sih jalan aja gitu ya. Semoga paling tidak gerakan serupa ini juga ada di tempat-tempat lain, jadi semakin banyak yang apa ya yang mendapatkan kebaikan ini kayak gitu, meskipun nggak dari kami atau nggak ada kerjasama dari kami, tapi dengan adanya kegiatan yang serupa kayak gini di banyak tempat kan ya, berarti misi kami untuk edukasi juga udah lumayan berhasil ya gitu. Jadi bukan cuma memberi tapi juga mengajak masyarakat untuk ikut memberi. Betul dan belajar juga dari memberi ini gitu, nggak cuma kayak sekedar oh aku punya uang aku bisa masak aku ngasih tuh nggak, tapi dia juga belajar gimana nggak egois, gimana berbagi sama yang lain, memikirkan orang lain juga kayak gitu. Terakhir Mbak, harapannya Mbak Vero ini dengan adanya tempat nasi gratis Jogja ini gimana? Maksud buat masyarakat atau mungkin teman-teman yang nonton kan biar mungkin terinspirasi atau gimana pesan-pesannya gitu? Ya, silakan. Boleh lo kunjungi tempat nasi gratis Jogja, teman-teman. Bagi yang bisa mengisi, silahkan mengisi Sobat Brilio. Kalau misalnya belum bisa ngisi, mau ambil juga boleh. Tapi kalau aku pribadi sih nggak ada kata terlambat untuk berbuat baik ya, dan nggak ada keadaan khusus sebenarnya kalau kita mau berbuat baik. Tempat nasi gratis ini udah dibuat sedemikian rupa supaya orang tuh nggak punya alasan untuk nggak bisa berbuat baik. Jadi kalau misalnya bisanya cuma satu pun itu juga sudah berbuat baik gitu.
Nah, Sobat Brilio, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mbak Veronica, penggagas dari tempat nasi gratis Jogja. Jadi nggak cuma berbagi, tapi kita bisa mengajak orang juga untuk sama-sama berbagi nih buat yang membutuhkan. Nah, buat Sobri yang mungkin juga ingin berperan serta nih dalam gerakan tempat nasi gratis Jogja, ini bisa naruh langsung di etalasenya ya Mbak ya. Dari beberapa titik yang tadi disebutkan oleh Mbak Veronica, atau yang di luar Jogja ada juga open link untuk donasi. Betul.